Gaun putih Naila menjuntai anggun saat ia melangkah menuju pelaminan, diiringi tepuk tangan dan senyuman para tamu undangan. Hari itu, ia merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Pernikahannya dengan Fadil, pria yang sejak dulu dikaguminya, akhirnya terwujud. Fadil berasal dari keluarga terpandang dengan bisnis properti yang sukses. Sikapnya yang penuh percaya diri dan cara bicaranya yang selalu terdengar tegas membuatnya terlihat begitu berwibawa. Naila yakin ia telah memilih pasangan yang tepat untuk menjalani hidup bersama. Di balik kebahagiaan itu, ada tatapan penuh kekhawatiran dari kedua orang tua Naila. Mereka mengenal Fadil sebagai pria yang ambisius, tapi juga sombong. Namun, Naila menepis segala kekhawatiran itu. Baginya, cinta bisa mengubah seseorang. Ia bertekad untuk menjadi istri yang baik, membangun rumah tangga harmonis, dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi pendamping terbaik bagi suaminya. Malam pertama mereka berlangsung di sebuah suite hotel mewah. Naila merasa sedikit gugup, tetapi juga penuh harapan. Ia ingin menjadi istri yang bisa membuat suaminya bangga. Namun, di saat Naila mencoba menciptakan suasana yang hangat, Fadil justru tampak lebih sibuk dengan ponselnya. Ia lebih tertarik membalas pesan bisnis daripada menghabiskan waktu bersama istri barunya. "Kamu terlihat gugup," kata Fadil tiba-tiba tanpa menatap Naila. Naila tersenyum tipis. "Ya, ini malam pertama kita sebagai suami istri." Fadil mendengus kecil. "Santai saja. Kita ini bukan lagi remaja yang malu-malu." Kata-kata itu terasa dingin. Naila mengira ia hanya perlu waktu untuk lebih mengenal Fadil di kehidupan pernikahan mereka. Namun lambat laun, ia mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah kembali ke rumah mereka, sebuah hunian megah di kawasan elit, Fadil mulai menunjukkan sifatnya yang sebenarnya. Setiap kali berbicara, ada nada superioritas dalam suaranya. "Kamu beruntung menikah denganku, Naila," ucapnya suatu malam saat mereka makan malam di ruang makan berlapis marmer. Naila mengernyit. "Maksud kamu?" "Ya, aku bisa menikah dengan siapa saja. Banyak wanita dari keluarga konglomerat yang mendekatiku, tapi aku memilihmu." Naila terdiam, merasa tidak nyaman dengan ucapannya. Ia mencoba menganggapnya sebagai candaan. Namun, semakin hari, Fadil semakin sering mengatakan hal serupa. Setiap kali mereka bertemu dengan teman-teman bisnis Fadil, Naila merasa seperti sekadar aksesori di samping suaminya. Ia jarang diperkenalkan dengan penuh kebanggaan. Malah, suatu ketika, di acara makan malam bersama kolega Fadil, salah satu temannya bertanya, "Dari keluarga mana, Nay?" Dengan sopan. Sebelum Naila sempat menjawab, Fadil menimpali dengan tawa kecil. "Oh, Naila ini gadis biasa. Tapi aku nggak masalah sih. Aku juga butuh istri yang nggak neko-neko," katanya santai. Naila menelan ludah, merasa hatinya perih. Ia tidak menyangka suaminya bisa berbicara seperti itu di depan orang lain. Namun, ia masih berusaha berpikir positif. Mungkin Fadil hanya bercanda. Mungkin ia tidak bermaksud meremehkan. Namun, semua semakin jelas ketika suatu hari Naila ingin berbicara tentang impian dan harapannya di masa depan. "Aku ingin membuka usaha sendiri," kata Naila dengan semangat. "Bukan karena aku nggak suka jadi ibu rumah tangga, tapi aku ingin berkarya juga." Fadil tertawa sinis. "Berkarya? Kamu bisa apa?" Naila terdiam, dadanya sesak. "Aku bisa belajar, aku ingin melakukan sesuatu yang berguna." Fadil menyandarkan tubuhnya ke sofa dengan ekspresi meremehkan. "Nay, kamu nggak perlu repot-repot. Tugasmu ya di rumah. Jaga aku, urus rumah tangga. Aku yang cari uang. Kamu pikir kamu bisa dapat lebih dari yang aku kasih?" Itulah saat pertama kali Naila merasa kecil di hadapan suaminya. Sejak saat itu, ia mulai sadar pernikahannya tidak seindah yang ia bayangkan. Sejak kecil, Naila selalu membayangkan pernikahan sebagai perjalanan panjang yang dipenuhi cinta dan pengertian. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa seperti pemeran figuran dalam kehidupan rumah tangganya sendiri. Pernikahannya dengan Fadil lebih terasa seperti sebuah pertunjukan di mana ia hanya berperan sebagai istri yang harus patuh dan sempurna di mata suaminya. Setiap hari, Fadil selalu membanggakan keluarganya. Ia sering menceritakan tentang perusahaannya, proyek-proyek besar yang ia tangani, serta bagaimana keluarganya dihormati di kalangan elit bisnis.
Keluargaku itu bukan orang sembarangan. Nay, katanya suatu pagi saat mereka sarapan di meja makan besar yang hampir selalu sepi. Aku sudah terbiasa hidup dalam kemewahan sejak kecil. Papa membangun bisnis ini dari nol. Kami punya properti di mana-mana. Nggak seperti kebanyakan orang yang baru bisa sukses setelah generasi ketiga, keluarga kami sudah mapan dari dulu. Naila hanya diam sambil mengadu kopinya. Ia sudah terlalu sering mendengar cerita ini. Awalnya, ia mendengarkan dengan kagum, berpikir bahwa Fadil hanya ingin berbagi kebanggaan tentang keluarganya. Tapi semakin lama, cerita itu berubah menjadi pembanding yang terus merendahkannya. Kamu tahu, Nay, aku ini bisa menikah dengan siapa saja, lanjut Fadil. Seolah pembicaraan ini belum selesai. Banyak wanita dari keluarga konglomerat yang menginginkanku, tapi aku memilih kamu. Naila mengangkat wajahnya. Kenapa kamu memilih aku? Tanyanya pelan. Fadil tersenyum kecil, tapi senyum itu bukanlah senyum penuh kasih sayang, melainkan seringai penuh kemenangan. Karena kamu berbeda. Kamu nggak neko-neko. Aku butuh istri yang nggak akan menyaingi aku. Kalau aku menikah dengan wanita dari keluarga kaya, pasti akan ada banyak tuntutan. Aku lebih suka yang sederhana, yang bisa menyesuaikan. Kata-kata itu menusuk Naila lebih dalam daripada yang ia kira. Jadi, selama ini Fadil menikahinya bukan karena cinta, tapi karena ia menganggap Naila sebagai seseorang yang lebih rendah darinya. Wanita yang cukup beruntung bisa menjadi istri seorang pria dari keluarga kaya. Meski hatinya perih, Naila tetap berusaha bersabar. Ia masih berharap bahwa suatu hari nanti, Fadil akan berubah. Namun, harapannya mulai pudar ketika Fadil mulai mempermalukannya di depan orang lain. Hari itu, mereka menghadiri sebuah acara makan malam di sebuah restoran mewah bersama teman-teman Fadil. Ruangan itu dihiasi lampu kristal yang berkilauan, sementara lantai marmernya memantulkan cahaya keemasan. Para tamu mengenakan pakaian berkelas, berbicara dengan suara rendah namun penuh percaya diri. Naila duduk di sebelah Fadil, berusaha menyesuaikan diri dengan suasana. Ia tidak banyak bicara, lebih memilih mendengarkan percakapan yang berputar seputar bisnis, investasi, dan dunia elit yang selalu dibanggakan Fadil. Hingga akhirnya salah seorang teman Fadil, seorang pria dengan jas hitam mahal dan jam tangan berkilauan di pergelangannya, melirik Naila dengan senyum ramah. Naila, kamu dari keluarga mana? Tanyanya sopan. Naila baru saja akan menjawab, tetapi Fadil lebih dulu membuka mulutnya. Oh, Naila ini bukan dari keluarga konglomerat, Kok. Katanya santai, diiringi tawa kecil. Dia wanita biasa. Aku nggak masalah sih, malah bagus. Aku butuh istri yang nggak ribet. Tawa kecil terdengar di sekitar meja, tetapi bagi Naila, itu terdengar seperti bunyi cambuk yang menyakitkan. Ia merasa telinganya panas, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Fadil, berharap pria itu akan menyadari betapa menyakitkannya kata-kata yang baru saja diucapkan. Namun, Fadil hanya melanjutkan makannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Naila menunduk, mencoba menahan air matanya yang hampir jatuh. Ia ingin pergi, ingin berteriak, ingin membalas ucapan suaminya, tapi ia hanya diam. Ia tahu, jika ia menunjukkan emosinya, ia hanya akan membuat dirinya semakin dipermalukan. Malam itu, di perjalanan pulang, Naila tidak mengatakan apa-apa. Fadil juga tidak peduli. Ia sibuk dengan ponselnya, membalas pesan bisnis, seolah istrinya tidak ada di sampingnya. Saat mereka tiba di rumah, Naila langsung masuk ke kamar, duduk di tepi tempat tidur dengan dada sesak. Ia menghela napas panjang, menatap bayangannya di cermin. Siapa aku di mata Fadil? Pertanyaan itu terus berulang di kepalanya. Ia selalu berpikir bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Tapi malam ini, ia mulai sadar, barangkali cinta tidak pernah ada di pernikahan mereka. Hari-hari berlalu, tetapi luka di hati Naila semakin dalam. Kata-kata Fadil di makan malam itu masih terngiang di kepalanya. Setiap kali ia mengingatnya, ada rasa sesak di dadanya yang sulit dijelaskan. Namun, ia tetap bertahan, mencoba mencari alasan untuk tetap berada di pernikahan ini. Ia ingin percaya bahwa ada sisi baik dalam diri Fadil, bahwa mungkin suaminya hanya butuh waktu untuk berubah. Namun, kenyataannya justru semakin buruk.
Fadil semakin kasar, baik dalam ucapan maupun sikapnya. Setiap kali mereka berbicara, seolah ada dinding tak kasat mata yang semakin tinggi di antara mereka. Setiap kali mereka bertengkar, Fadil selalu menyudutkan Naila, membuatnya merasa kecil dan tidak berharga. Suatu malam, mereka kembali terlibat adu mulut di ruang tamu. Hanya karena hal sepele, Naila lupa menaruh dasi kerja Fadil di tempat biasanya. "Kamu tuh bisa apa sih? Hal sekecil ini aja nggak becus." Suara Fadil meninggi, wajahnya penuh amarah. Naila menatapnya dengan napas tersengal, berusaha menahan gejolak di dadanya. "Aku hanya lupa, Fadil. Kenapa kamu harus berlebihan?" "Berlebihan?" Fadil tertawa sinis. "Kamu itu memang gak pernah bisa diandalkan. Aku yang kerja banting tulang cari uang buat kita, tapi kamu bahkan gak bisa ngurus rumah dengan benar. Kalau bukan karena aku, kamu ini siapa, Nay? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?" Setelah sekian lama menahan diri, kata-kata itu akhirnya menjadi puncak kesabaran Naila yang hampir habis. Ia menatap Fadil dengan tatapan kosong, seperti baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. "Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpamu?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Fadil mendengus, tangannya terlipat di dada. "Jelas, kamu nggak punya siapa-siapa. Kamu cuma perempuan biasa yang aku ambil dari kehidupan sederhana." Naila menunduk, menahan getir yang mulai memenuhi dadanya. Sudah berapa kali Fadil mengatakan hal seperti ini? Berapa kali ia harus merendahkan dirinya sendiri hanya agar suaminya merasa lebih berkuasa? Malam itu, Naila tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia mulai merasa hampa. Pernikahan yang dulu ia harapkan penuh cinta, kini hanya terasa seperti sangkar emas yang semakin menyempit, membuatnya sulit bernapas. Setiap hari, Fadil semakin congkak. Ia semakin yakin bahwa Naila tidak akan pernah meninggalkannya, bahwa istrinya ini akan selalu bertahan tak peduli seberapa buruk perlakuannya. Ia pulang semakin larut, mulai acuh tak acuh, bahkan tak lagi berusaha menyembunyikan kesombongannya. Suatu sore, saat Naila duduk di ruang kerja sambil membaca buku, Fadil datang dengan langkah besar, melempar jasnya ke sofa. Ia terlihat lelah, tetapi masih menyempatkan diri untuk mencela. "Kamu ini ngapain sih seharian? Duduk-duduk aja? Nggak heran kalau kamu nggak bisa mandiri." Naila menutup bukunya perlahan, mencoba menahan emosi. "Aku sudah mengurus semuanya di rumah, Fadil. Aku juga punya bisnis kecil yang kujalankan dari rumah." Fadil tertawa, suara tawanya sinis dan menyakitkan. "Bisnis kecil? Astaga! Nay, kamu kira bisnis recehmu itu bisa bikin kamu hidup? Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan bisa menikmati semua ini. Kamu harusnya bersyukur punya suami seperti aku." Kata-kata itu sekali lagi menusuk lebih dalam. Namun kali ini, Naila tidak merasakan sakit seperti sebelumnya. Ia hanya merasa kosong, seperti sudah terlalu lelah untuk peduli. Fadil tidak tahu. Ia tidak pernah tahu bahwa Naila bukanlah wanita biasa yang ia bayangkan. Bahwa Naila, dengan semua kesederhanaannya, menyimpan sesuatu yang lebih besar dari yang bisa Fadil bayangkan. Tapi Naila masih diam. Belum saatnya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk akhirnya pergi. Di balik semua kesabaran Naila, tersembunyi kisah yang tidak pernah Fadil ketahui. Sebuah kebenaran yang ia sembunyikan rapat-rapat sejak awal pernikahan mereka. Sebelum mengenal Fadil, Naila bukanlah perempuan biasa seperti yang sering dikatakan suaminya. Ia adalah pewaris tunggal dari Harlow Cruise, kerajaan bisnis kapal pesiar milik keluarganya yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kekayaannya tidak sekadar rumah mewah atau rekening bank yang penuh, tetapi dermaga-dermaga pribadi di berbagai negara, armada kapal pesiar terbesar, dan jaringan bisnis yang menggurita di dunia maritim. Namun, sejak kecil, Naila tumbuh dengan didikan keras dari kedua orang tuanya. Kekayaan bukanlah hal yang harus dipamerkan, tetapi dikelola dengan bijak. Ibunya, seorang perempuan elegan dengan ketegasan yang mengakar, selalu mengajarkan bahwa harta tidak akan berarti tanpa cinta yang tulus. "Jangan pernah memilih seseorang yang hanya melihatmu karena harta," pesan sang ibu suatu malam bertahun-tahun lalu. "Cinta sejati adalah cinta yang tetap ada, bahkan ketika semua yang kita miliki menghilang."
Kata-kata itu terpatri dalam hati Naila, dan itulah alasan mengapa ia selalu menyembunyikan jati dirinya. Ia ingin merasakan bagaimana dicintai tanpa embel-embel kekayaan, tanpa dihormati hanya karena nama keluarganya. Lalu, ia bertemu Fadil. Saat itu, Fadil tampak seperti pria yang berbeda dari yang lain. Percaya diri, ambisius, dan memiliki pesona yang menarik. Ia berasal dari keluarga kaya, tetapi Naila tidak peduli. Ia jatuh cinta bukan karena status sosialnya, melainkan karena keyakinan bahwa pria itu memiliki hati yang tulus. Ia memutuskan untuk hidup sederhana, menyewa apartemen biasa, dan bekerja di perusahaan keluarga tanpa mencantumkan nama belakangnya. Ia ingin melihat apakah Fadil benar-benar mencintainya, bukan hanya harta yang bisa ia berikan. Namun, lambat laun, topeng Fadil mulai retak. Fadil bukan pria yang Naila kira. Sejak awal pernikahan, ia mulai menunjukkan wajah aslinya, sombong, angkuh, dan selalu merasa lebih baik dari istrinya. Ia menganggap dirinya penguasa dalam rumah tangga, percaya bahwa Naila hanyalah perempuan biasa yang harus bersyukur telah menikah dengannya. Awalnya, Naila berusaha mengabaikan sikap itu. Ia ingin percaya bahwa Fadil hanya butuh waktu untuk berubah. Tetapi semakin hari, Fadil semakin menjadi. Kata-kata pedasnya semakin menusuk, penghinaan yang ia lontarkan semakin menyakitkan. Orang tua Naila sudah lama curiga. Ada yang tidak beres dengan pria itu, ujar ayahnya, seorang pria dengan sorot mata tajam yang mampu membaca seseorang hanya dari sikapnya. Dia terlalu bangga dengan kekayaan keluarganya, seolah-olah itu satu-satunya hal yang membuatnya berharga. Naila selalu mencoba meyakinkan mereka, "Aku mencintainya, ayah. Aku ingin percaya bahwa dia bisa menjadi suami yang baik." Ibunya menghela napas panjang, matanya menatap putrinya dengan penuh kekhawatiran. "Cinta itu penting, Nay, tapi lebih penting lagi untuk memastikan kau dihargai. Jangan sampai kamu mencintai seseorang yang bahkan tidak bisa menghormatimu." Naila mengabaikan firasat buruk itu. Ia memilih bertahan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin Fadil hanya butuh waktu untuk tumbuh dan belajar. Tapi kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Naila mulai melihat kebenaran yang selama ini ia tolak. Fadil tidak akan pernah berubah. Suara pintu dibanting bergema di seluruh rumah. Untuk kesekian kalinya, Fadil meledak dalam amarah yang tak tertahankan. Wajahnya merah padam, napasnya memburu, dan matanya menyala dengan kebencian yang dingin. "Apa kau pikir kau bisa melawanku, Naila?" Suaranya bergetar, bukan karena ketakutan, tapi karena kemarahan yang semakin menguasainya. Naila berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya kaku, jari-jarinya mengepal di sisi tubuhnya. Ia sudah terbiasa dengan amukan ini. Ia sudah berkali-kali melihat wajah Fadil yang penuh emosi seperti ini. Tetapi malam ini berbeda. Ada sesuatu di dalam dirinya yang retak, sebuah kesabaran yang akhirnya runtuh. Pertengkaran ini bermula dari hal kecil. Sebuah komentar sinis dari Fadil tentang bagaimana Naila tidak bisa memasak dengan baik. Bagaimana ia hanya perempuan biasa yang beruntung karena menikah dengan pria sepertinya. "Seandainya aku menikahi perempuan lain, hidupku pasti lebih mudah," ucap Fadil enteng sambil menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Tapi aku terlalu baik hati memilihmu." Kata-kata itu bagaikan cambuk yang menyayat harga diri Naila. Ia bisa menerima kritikan, bisa menahan hinaan, tetapi tidak lagi malam ini. Tidak ketika Fadil terus menganggap dirinya tidak berharga. "Kau pikir aku tidak cukup baik untukmu?" Suara Naila terdengar dingin, tetapi tetap terkendali. "Kalau begitu, kenapa kau menikahiku?" Fadil menegakkan tubuhnya, menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Karena aku kasihan padamu, Naila. Kau tidak akan bisa hidup tanpaku." Saat itu, Naila merasakan sesuatu dalam dirinya hancur sepenuhnya. Kata-kata itu membangkitkan semua kenangan buruk selama pernikahan mereka, penghinaan demi penghinaan yang ia telan, sikap Fadil yang semakin kasar, dan rasa kesepian yang semakin menyesakkan. Fadil semakin mendekat, suaranya semakin meninggi. "Kau tidak punya siapa-siapa, Naila. Kau hanya perempuan biasa, tidak punya uang, tidak punya keluarga yang bisa membantumu. Kau pikir kau bisa pergi dariku? Kau tidak akan bisa bertahan sehari pun tanpa aku."
Saat itulah untuk pertama kalinya, Naila melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Tanda-tanda kekerasan yang tidak lagi sebatas kata-kata. Mata Fadil merah. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Ia tidak hanya sekadar berteriak, tetapi juga bergerak seakan siap melampiaskan amarahnya lebih jauh. Dan itu cukup bagi Naila untuk mengambil keputusan. Sudah cukup. Ia tidak akan menjadi perempuan yang terus bertahan dalam pernikahan yang hanya berisi penghinaan dan ketakutan. Ia tidak akan membiarkan Fadil terus menginjak-injak dirinya. Ketika tangan Fadil bergerak ke udara, seakan hendak meraih sesuatu, atau mungkin menahannya, atau lebih buruk lagi, melukai, Naila mundur selangkah. Ia tidak ingin tahu apa yang akan terjadi jika ia tetap berdiri di sana. Dengan suara yang lebih tenang dari yang ia kira, ia menatap mata Fadil dan berkata, "Kau salah." Fadil mengerutkan dahi. "Apa?" "Kau salah," ulang Naila kali ini dengan lebih tegas. "Aku bisa hidup tanpamu. Dan kau akan melihat betapa mudahnya aku melakukannya." Tanpa menunggu jawaban, Naila berbalik, melangkah menuju kamarnya. Langkahnya mantap, tangannya tidak lagi gemetar. Di dalam hati ia tahu, ini adalah akhir. Fadil bisa menganggap dirinya pria paling hebat. Ia bisa meremehkan Naila, tapi ia lupa satu hal, Naila bukan perempuan biasa. Suara deru mobil memenuhi halaman rumah saat Naila turun dengan langkah mantap. Gaun berwarna krem membalut tubuhnya, rambutnya yang panjang tergerai, dan di tangannya tergenggam sebuah map coklat yang telah ia siapkan dengan hati-hati. Pintu rumah terbuka dan Fadil berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit diterka. Ada keheranan di sana, mungkin juga sedikit kemarahan yang tertahan. Tapi yang paling jelas adalah rasa percaya diri yang tetap melekat dalam sorot matanya. Keyakinan bahwa Naila hanya datang untuk merajuk, seperti sebelumnya. Naila melangkah masuk tanpa diundang. Ia tidak butuh izin dari Fadil hari ini, tidak lagi. Tanpa basa-basi, ia meletakkan map coklat itu di atas meja kaca di ruang tamu. Fadil meliriknya sekilas, kemudian menatap Naila dengan alis terangkat. "Apa ini?" "Surat cerai," jawab Naila tenang. Sejenak, ruangan terasa sunyi. Hanya suara jarum jam yang berdetak di dinding mengisi kekosongan yang membentang di antara mereka. Fadil tertawa kecil, seakan menganggapnya lelukon. "Jangan bercanda, Naila." "Aku tidak bercanda," jawab Naila, suaranya tetap stabil. "Aku ingin mengakhiri ini semua." Fadil terdiam, ekspresinya berubah. Tawanya mereda, berganti dengan tatapan yang lebih tajam. Ia mengambil map itu, membukanya, dan membaca cepat isi dokumen di dalamnya. Wajahnya mulai memerah, rahangnya mengeras, dan genggaman tangannya mengepal di atas meja. "Kau pikir kau bisa meninggalkanku begitu saja?" Suaranya rendah, tetapi syarat dengan kemarahan yang tertahan. Naila menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak berpikir. Aku sudah memutuskan." Fadil melemparkan map itu ke sofa dengan kasar. "Jangan bodoh, Naila. Kau tidak bisa hidup tanpaku." Kata-kata itu lagi. Kalimat yang selalu ia lontarkan setiap kali Naila menunjukkan keberanian. Tetapi kali ini, efeknya berbeda. Naila tidak lagi merasa ragu. Ia tidak lagi takut. "Aku sudah lama hidup tanpamu, Fadil. Yang kau berikan padaku selama ini bukanlah hidup, tapi neraka," kata Naila tegas. Fadil melangkah mendekat, mencoba mendominasi dengan kehadirannya seperti yang selalu ia lakukan. Tetapi Naila tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak, menatap Fadil dengan mata yang tidak lagi dipenuhi ketakutan, tetapi keyakinan yang bulat. "Dengar, Naila." Suara Fadil kini lebih tenang, tetapi masih ada kemarahan yang terselubung. "Aku tahu kau hanya ingin perhatian. Aku tahu kau ingin aku meminta maaf. Tapi kau tidak perlu melakukan ini. Kita bisa membicarakannya." "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi," potong Naila cepat. "Kau tidak mencintaiku, dan aku tidak ingin menghabiskan hidupku dengan seseorang yang hanya ingin menginjak-injak harga diriku." Fadil mendengus. "Kau pikir kau siapa? Kau bukan siapa-siapa tanpaku." Naila tersenyum tipis, tetapi kali ini ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat Fadil merasa tidak nyaman. "Itu yang kau pikirkan, kan?" Suaranya lembut, tetapi tajam seperti belati. "Dan itulah kesalahan terbesarmu." Fadil menatapnya dengan rahang mengatup. Matanya berkilat marah.
Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu dalam diri Naila yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Sebuah keberanian yang tidak bisa ia kendalikan. Naila menarik napas dalam, lalu melangkah menuju pintu. Ia tidak menunggu persetujuan Fadil, tidak lagi menoleh ke belakang. Ia sudah cukup lama membiarkan dirinya terperangkap dalam bayang-bayang pria itu. Hari ini, ia melangkah keluar sebagai dirinya sendiri. Dan Fadil, ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan kepergian seorang wanita yang selama ini ia anggap lemah. Tanpa menyadari bahwa ia baru saja kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar berharga dalam hidupnya. Restoran itu dipenuhi orang-orang berkelas, berpakaian elegan, dan bercap dalam nada tenang, namun penuh wibawa. Di salah satu sudutnya, Fadil duduk dengan kaki disilangkan, satu tangan memegang gelas wine, sementara tangan lainnya mengetuk-ngetuk meja. Senyumnya mengembang saat Naila masuk dengan langkah percaya diri. Ia tidak menyangka Naila akan menerima ajakannya untuk bertemu setelah perceraian mereka resmi diputuskan seminggu lalu. Menurutnya, wanita itu pasti masih rapuh, masih kebingungan menjalani hidup tanpa dirinya. "Surprised you came," kata Fadil dengan nada mengejek begitu Naila duduk di hadapannya. Naila menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak perlu berbasa-basi. "Kau bilang kau ingin bicara." Fadil menyeringai, meletakkan gelasnya dengan ringan. "Aku hanya ingin tahu, bagaimana rasanya sekarang? Tanpa aku, kau pasti kesulitan, bukan?" Naila mengangkat alisnya. "Kenapa kau berpikir begitu?" Fadil terkekeh. "Naila, ayolah, aku tahu kau bukan siapa-siapa sebelum bertemu denganku. Aku yang membawamu ke dalam kehidupan kelas atas ini. Aku yang mengajarimu cara bergaul dengan orang-orang seperti kita. Sekarang setelah kau pergi, kau mungkin bingung mau melakukan apa, kan?" Di saat itulah Naila akhirnya menyadari sesuatu. Fadil tidak hanya arogan, tapi juga benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Naila merogoh tasnya dengan tenang, mengeluarkan sebuah kartu nama hitam berembos emas, dan meletakkannya di atas meja. Fadil menyipitkan mata, lalu mengambil kartu itu. Saat ia membaca namanya, wajahnya berubah. "Apa ini?" Suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Naila bersandar santai. "Itu namaku, nama lengkapku, Naila Arifiani Wijaya." Mata Fadil membulat. Ia membaca ulang nama itu, lalu menatap Naila dengan ekspresi tidak percaya. Ini bercanda, kan?" "Kenapa aku harus bercanda?" balas Naila dengan senyum tipis. Fadil tampak bingung, lalu buru-buru mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat. Ia mencari nama itu, dan detik berikutnya, wajahnya berubah pucat. Artikel demi artikel tentang keluarga Wijaya Group terpampang jelas di layar. Foto seorang pria tua dengan jas mahal, yang tak lain adalah ayah Naila, terpampang di banyak media bisnis. Naila melipat tangannya di dada, menikmati momen di mana kesombongan Fadil runtuh dalam sekejap. Kau pewaris Wijaya Group?" Fadil tergagap. Naila mengangguk ringan. "Aku sengaja menyembunyikan identitasku. Aku ingin tahu siapa yang bisa mencintaiku tanpa memandang latar belakangku." Ia menyandarkan diri ke kursi. Dan ternyata aku hanya bertemu dengan seseorang yang sombong dan manipulatif. Fadil menelan ludah. Tangannya mulai gemetar saat meletakkan ponselnya di atas meja. Ia berusaha mengendalikan ekspresinya, tetapi kepanikannya tidak bisa disembunyikan. Naila, Naila mengangkat tangan menghentikannya. "Tak perlu repot-repot, aku tahu apa yang ingin kau katakan." Fadil mengusap wajahnya lalu mendadak berubah nada. "Nay, kita tidak harus berpisah. Dengar, aku tidak pernah benar-benar ingin menyakitimu. Aku hanya tidak tahu bagaimana mengekspresikan cintaku dengan baik." Naila tertawa kecil. "Jadi menurutmu, menghina dan merendahkanku adalah bentuk cinta?" "Tidak. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu," kata Fadil dengan nada hampir memohon. "Kita bisa memperbaiki ini. Kita bisa mulai dari awal lagi." Naila memiringkan kepalanya. "Sekarang kau ingin memulai lagi?" Ia menatap jam tangannya, lalu berdiri. "Sayangnya, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali." Fadil bangkit dari kursinya, mencoba meraih tangan Naila, tapi wanita itu dengan gesit menarik dirinya. "Kau menyesal, Fadil?" Naila menatapnya lurus-lurus. "Atau kau hanya takut kehilangan kesempatan untuk hidup nyaman dengan hartaku?"
Fadil terdiam. Dan dalam diamnya, Naila mendapatkan semua jawaban yang ia butuhkan. Tanpa kata lain, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Fadil yang berdiri dengan wajah penuh kehancuran di tengah restoran yang tiba-tiba terasa begitu sunyi baginya. Langit biru membentang luas di atas lautan yang berkilauan, di mana kapal pesiar megah berlayar dengan anggun, memotong ombak seolah dunia tunduk pada kehadirannya. Di dek utama, Naila berdiri dengan anggun, mengenakan blazer putih yang membingkai tubuhnya dengan sempurna. Angin laut menerpa rambutnya, membawa aroma asin yang mengingatkannya pada akar hidupnya. Sesuatu yang dulu ia sembunyikan, tetapi kini ia rangkul dengan penuh kebanggaan. Ia menatap ke kejauhan, menikmati momen di mana dirinya kini berdiri sebagai pewaris sah kerajaan bisnis keluarganya. Setelah bertahun-tahun menahan diri, hidup dalam bayang-bayang pria yang hanya melihatnya sebagai perempuan biasa, ia akhirnya kembali ke tempat di mana ia seharusnya berada, di puncak. Sejak perceraian itu, segalanya berubah drastis. Naila tidak lagi menjadi istri yang diabaikan, yang perkataannya diremehkan. Ia kini adalah CEO muda dari Wijaya Cruises, perusahaan kapal pesiar mewah yang telah lama menjadi raja di industri ini. Di tangannya, bisnis yang diwariskan oleh ayahnya tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat. Inovasi baru yang ia terapkan menjadikan Wijaya Cruises lebih modern dan lebih mewah dari sebelumnya. Setiap kali ia melangkah ke kantor pusat, semua mata tertuju padanya. Bukan karena statusnya sebagai pewaris, tetapi karena otoritas yang terpancar dari caranya berbicara, keputusannya yang tegas, dan visinya yang brilian. Dunia yang dulu tampak begitu jauh dari jangkauannya, kini berada di genggamannya. Di sebuah ruang pertemuan berpanel kayu mahoni, Naila duduk di kursi utama, dikelilingi oleh para eksekutif senior yang lebih tua darinya. Mereka semua menaruh hormat padanya, bukan karena nama belakangnya, tetapi karena ketegasan dan kecerdasannya dalam membawa bisnis ini ke era baru. Saya ingin menambahkan rute eksklusif ke Kepulauan Yunani, katanya, menatap direktur operasional dengan mantap. Kami butuh destinasi yang lebih eksklusif dan pengalaman yang lebih privat untuk para klien kelas atas. Persiapkan semuanya dalam 6 bulan ke depan. Baik, Bu Naila, jawab sang direktur dengan nada penuh penghormatan. Dulu mungkin ia hanya akan diam dan mendengar tanpa suara. Tapi sekarang, ia adalah orang yang membuat keputusan. Ia adalah pusat dari segalanya. Namun, di sisi lain kota ada seseorang yang mulai menyesali segalanya. Fadil duduk di balkon apartemennya, menyesap minuman dengan wajah muram. Sejak perceraian, hidupnya berubah drastis, bukan dalam arti yang baik. Ia masih memiliki kekayaan, tentu saja, tetapi hidupnya terasa kosong. Teman-temannya yang dulu bersorak mendukungnya, kini menjauh, terutama setelah mereka mengetahui siapa Naila sebenarnya. Semua orang membicarakannya. Tentang bagaimana ia, pria yang selalu membanggakan dirinya sebagai seseorang dari keluarga terpandang, ternyata telah menyia-nyiakan seorang wanita yang jauh lebih berharga daripada yang ia kira. Di layar ponselnya, ia melihat sebuah artikel berita tentang Naila yang sedang menghadiri gala dinner eksklusif di Monaco, berdiri di samping para pengusaha top dunia, tersenyum penuh percaya diri. Fadil mengusap wajahnya. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan kekayaan, bukan status, tetapi seseorang yang benar-benar berarti. Dan kini, ia hanya bisa menyesali betapa bodohnya ia telah memperlakukan Naila dulu. Tetapi waktu tidak bisa diputar kembali. Naila sudah melangkah jauh, dan ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Fadil duduk di dalam mobilnya yang terparkir di seberang gedung tinggi dengan logo emas bertuliskan Wijaya Cruises. Tangannya menggenggam setir dengan erat, jemarinya bergerak gelisah. Sudah hampir setengah jam ia duduk di situ, menunggu sesuatu yang mungkin tak akan pernah terjadi. Naila keluar dan melihatnya, memberinya kesempatan untuk berbicara. Matanya terpaku pada pintu lobi yang berputar. Hatinya berdebar saat melihat seorang wanita dengan setelan krem yang elegan melangkah keluar. Itu Naila. Rambut panjangnya tergerai indah, langkahnya penuh percaya diri, dan wajahnya begitu tenang.
Tidak ada sisa-sisa wanita yang dulu pernah ia permalukan dan rendahkan. Naila kini adalah seseorang yang berada jauh di atasnya. Fadil menghela napas panjang, lalu keluar dari mobil. Ia berjalan cepat menuju Naila, tapi baru beberapa langkah, seorang pria bersetelan abu-abu dengan postur tegap datang mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Naila. Naila berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Fadil ingin percaya bahwa senyuman itu untuknya, tapi saat pria itu membuka pintu mobil hitam yang menunggunya di tepi jalan, Naila masuk tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Hari-hari berlalu dengan rasa frustrasi yang semakin menyesakkan dada Fadil. Ia mencoba segala cara untuk bisa berbicara dengan Naila, mengirim pesan, menelepon, bahkan mencari perantara melalui orang-orang yang mengenal mereka berdua. Saat semua upayanya gagal, ia mendatangi rumah keluarga Naila. Di dalam ruang tamu yang luas dan penuh dengan lukisan mahal, Fadil duduk dengan perasaan canggung. Ia tidak pernah benar-benar diterima di sini, dan kali ini ia merasa lebih kecil daripada sebelumnya. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya dengan gaun anggun muncul dari balik pintu. Mata tajamnya menatap Fadil tanpa sedikit pun ekspresi ramah. "Apa yang kamu inginkan, Fadil?" Suara Bu Siska, ibu Naila, terdengar dingin. Saya ingin bicara dengan Naila. Saya tahu saya banyak salah, Bu. Tapi Bu Siska mengangkat tangan menghentikan perkataannya. "Kamu pikir setelah semua yang kamu lakukan, Naila masih ingin mendengar alasanmu?" Fadil terdiam. "Ketika dia mencintaimu, dia memberikan segalanya. Tapi kamu merendahkannya, menganggap dia tidak ada artinya." Bu Siska menatapnya penuh rasa jijik. "Sekarang, saat dia sudah berhasil bangkit, kamu baru datang dengan wajah penuh penyesalan?" Fadil menelan ludah. "Saya hanya ingin memperbaiki semuanya." "Kamu terlambat." Bu Siska berdiri. "Dan Naila sudah tidak punya waktu untuk pria seperti kamu." Dengan kata-kata itu, Fadil diantar keluar. Kehidupan Fadil yang dulu dipenuhi pesta, kemewahan, dan gengsi perlahan-lahan runtuh. Perusahaannya mengalami penurunan. Para klien yang dulu setia mulai beralih ke kompetitor. Saham keluarganya merosot karena serangkaian keputusan buruk yang ia buat dengan keangkuhan. Orang-orang yang dulu mengelilinginya perlahan pergi. Teman-temannya tak lagi mengundangnya ke acara-acara sosial. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Sementara itu, dari layar televisi dan artikel bisnis, ia terus melihat bagaimana Naila semakin bersinar. Wanita yang dulu ia sepelekan kini menjadi ikon kesuksesan. Wawancara dengan majalah Forbes, pertemuan eksklusif dengan investor dunia, dan bahkan pengakuan sebagai salah satu pemimpin bisnis paling berpengaruh. Dan yang paling menyakitkan bagi Fadil adalah kenyataan bahwa dalam setiap foto atau video yang tersebar, Naila selalu tampak bahagia tanpa dirinya. Ia telah kehilangan segalanya. Dan yang lebih buruk, ia menyadari bahwa semua itu adalah kesalahannya sendiri. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin yang bercampur dengan aroma kayu mahoni dari geladak kapal pesiar megah yang kini menjadi rumah Naila. Ia berdiri di balkon kabin utama, memandangi hamparan samudra luas yang seakan tak berujung. Di kejauhan, matahari perlahan tenggelam, menciptakan semburat jingga keemasan yang memantul di permukaan air. Ini adalah kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada teriakan, tidak ada penghinaan, tidak ada ketakutan akan suami yang setiap saat bisa meledak dalam kemarahan. Tidak ada perasaan kosong karena terus-menerus diremehkan. Yang ada hanyalah dirinya, seorang wanita yang kini berkuasa atas hidupnya sendiri. Naila menghela napas panjang, membiarkan dadanya dipenuhi udara segar. Matanya menutup sejenak, membiarkan suara deburan ombak menjadi latar musik dalam pikirannya. Dulu, ia berpikir bahwa kebahagiaan adalah tentang memiliki seseorang di sisinya. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa kebahagiaan adalah tentang menerima dan mencintai diri sendiri. Di belakangnya, suara ketukan pelan terdengar di pintu kaca. Ia menoleh dan melihat salah satu awak kapal berdiri dengan penuh hormat. "Maaf mengganggu, Bu Naila. Tamu-tamu Anda sudah berkumpul di dek utama untuk makan malam." Naila mengangguk, mengulum senyum. "Terima kasih, aku segera ke sana."
Ia merapikan gaun sutra putih yang melambai lembut di tubuhnya sebelum melangkah keluar menuju dek utama. Begitu tiba di sana, ia disambut oleh tawa dan obrolan hangat. Di sekeliling meja panjang yang tertata elegan, orang-orang dari berbagai latar belakang duduk dengan nyaman, berbagi cerita dan canda. Ada Eleanor, seorang pengusaha perhiasan dari London yang karismatik dan penuh wawasan. Ada Matteo, seorang chef terkenal dari Italia yang selalu berbicara dengan penuh gairah tentang makanan. Ada juga Reza, seorang investor muda dari Singapura yang memiliki pemikiran tajam dan humor cerdas. Mereka adalah orang-orang yang menghargainya, yang melihatnya sebagai seorang individu dengan nilai dan kekuatan, bukan hanya sebagai istri seseorang. "Ah, Naila, kami hampir mulai tanpa kamu," seru Eleanor dengan senyum menggoda. Naila tertawa kecil saat duduk di kursinya. "Mana mungkin aku melewatkan malam yang menyenangkan bersama kalian?" Makan malam berlangsung dengan hangat. Obrolan mengalir tentang bisnis, perjalanan, dan mimpi-mimpi baru. Tidak ada satupun yang bertanya tentang masa lalunya atau menyinggung nama seseorang yang sudah tidak lagi memiliki tempat dalam hidupnya. Sebuah orkestra kecil mulai memainkan musik lembut di ujung dek. Matteo mengulurkan tangannya dengan gaya khas orang Italia yang romantis. "Bolehkah aku mengajak pemilik kapal ini berdansa?" Naila tersenyum, menerima uluran tangannya. Mereka melangkah ke lantai dansa, bergerak perlahan di bawah langit yang dihiasi bintang-bintang. Di saat itu, Naila merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ketika Matteo berbisik pelan, "Kamu terlihat begitu bahagia, Naila." Ia hanya tersenyum dan menjawab, "Karena aku memang bahagia." Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar percaya pada kata-katanya sendiri. Awal dari hidup baru. Fadil duduk di sudut kafe kecil, mengenakan kemeja lusuh yang dulu tidak akan pernah ia pakai. Rambutnya berantakan, kantung matanya dalam, dan jemarinya gemetar saat menggenggam cangkir kopi murah yang hampir dingin. Dulu, ia tak pernah membayangkan dirinya berada di posisi ini, sendiri, miskin, dan tak lagi dipuja. Hidupnya hancur berantakan begitu Naila pergi. Awalnya ia masih sombong, berpikir bahwa wanita itu akan kembali padanya. Tapi hari demi hari berlalu, dan Naila tidak pernah menoleh ke belakang. Ia mulai kehilangan kendali atas bisnisnya sendiri. Keputusan buruk, gaya hidup boros, dan kepercayaannya yang berlebihan pada orang-orang yang hanya memanfaatkan dirinya, akhirnya menggerogoti segala yang ia miliki. Hutang menumpuk. Properti-propertinya dijual satu persatu. Mobil mewah yang dulu ia pamerkan kini tinggal kenangan. Rumah besar yang pernah ia tinggali bersama Naila sudah berpindah tangan. Fadil tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia mencoba menghubungi Naila berkali-kali, mengirim pesan panjang yang penuh penyesalan. Namun, tidak ada satupun yang mendapat balasan. Sementara itu, di belahan dunia lain, Naila berdiri di dek kapal pesiar pribadinya, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Matanya menatap ke hamparan lautan luas, penuh ketenangan dan kepastian. Ia kini adalah seorang pemimpin yang disegani. Setelah kembali ke keluarganya, ia mengambil alih bisnis kapal pesiar yang dulu ia tinggalkan demi mencari cinta yang ia kira tulus. Dalam waktu singkat, di bawah kepemimpinannya, kerajaan bisnis mereka berkembang pesat. Ia membawa inovasi baru, membuka rute eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, dan menjadikan perusahaannya sebagai simbol kemewahan sejati. Tidak ada lagi sosok Naila yang dulu hidup dalam bayang-bayang suaminya. Kini, ia adalah wanita yang berdiri tegak, dihormati, dan dikagumi. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop yang baru saja diberikan oleh asistennya. Isinya adalah laporan singkat tentang kondisi terakhir Fadil, pria yang pernah begitu percaya diri bahwa Naila tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Ia tersenyum kecil, bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa lega. Dulu, ia mungkin akan merasa kasihan atau bahkan berpikir untuk menolongnya. Tapi tidak lagi. Ia telah belajar bahwa beberapa orang datang ke dalam hidup kita hanya untuk memberi pelajaran, bukan untuk tetap tinggal. Dengan satu gerakan ringan, Naila meremas kertas itu dan melemparkannya ke laut.
biarkan ombak membawanya jauh, sama seperti masa lalunya yang kini telah tenggelam sepenuhnya. Hidupnya terus berjalan, dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi.